Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Ulandari dengan nomor BP 22.007. Saya mahasiswa dari STEMIK Amik Janusa Padang. Pada video ini, saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Enterprise Architecture IT yang membahas tentang perancangan arsitektur sistem e-learning kampus. Dalam penjelasan ini, saya akan membahas beberapa komponen penting antara lain, yaitu pertama ada prinsip arsitektur, 2 tujuan arsitektur, 3 visi dan misi, 4 diagram rantai nilai, 5 bisnis model Canva, 6 diagram struktur organisasi, dan ketujuh diagram use case. Semua komponen ini dibuat untuk menunjukkan bagaimana sistem e-learning di kampus STEMIK Amik Janusa dapat dibangun secara terstruktur, modern, dan tentunya mendukung proses digitalisasi kampus. Baiklah, mari kita bahas dari prinsip arsitektur. Prinsip arsitektur bisa dikatakan sebagai pedoman utama dalam membangun sistem. Prinsip ini memastikan bahwa arsitektur yang dirancang sesuai dengan visi kampus, mengikuti perkembangan zaman, dan tetap relevan di masa depan. Khusus untuk Amik Janusa Padang, prinsip ini dibuat agar pengembangan sistem e-learning dapat fleksibel mengikuti perkembangan teknologi dan regulasi pendidikan, mematuhi aturan dari pemerintah dan kampus, siap menghadapi era digitalisasi dengan sistem yang modern dan scalable. 4. Prinsip utama yang digunakan yaitu yang pertama fleksibilitas. Arsitektur harus mudah beradaptasi terhadap perubahan kebijakan, teknologi, dan kebutuhan akademik maupun administrasi kampus. 2. Kepatuhan. Sistem dikembangkan sesuai dengan peraturan Kemendikbud dan aturan internal kampus seperti pelaporan data ke Pedikti atau akreditasi. Yang ketiga, modernitas. Mengikuti tren teknologi terkini seperti integrasi dengan sistem informasi akademik, e-learning, platform digital yang kompatibel dan scalable. Yang keempat ada transparansi, semua informasi dalam sistem disajikan secara jelas, akurat, dan dapat diaudit untuk mendukung tata kelola kampus yang profesional dan akuntabel. Baiklah, dari 4 poin di atas, kesimpulannya prinsip arsitektur berperan penting sebagai fondasi dalam membangun sistem e-learning yang fleksibel, patuh, modern, dan transparan. Dan yang kedua, kita akan membahas tujuan arsitektur. Tujuan arsitektur menjadi arah yang ingin dicapai dalam perancangan sistem e-learning di kampus Amik Janusa Padang. Baiklah, ada 3 tujuan utama. Peningkatan kinerja, menyelaraskan proses bisnis kampus dengan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan visi dan misi kampus. Yang kedua, stabilitas organisasi. Menjamin keberlangsungan operasional kampus meskipun ada pergantian staf atau perubahan struktur organisasi. Dan yang ketiga, referensi perencanaan IT. Menjadi acuan utama dalam perencanaan dan implementasi solusi TI, terutama dalam manajemen data dan pengambilan keputusan strategis. Dengan tujuan ini, sistem tidak hanya andalan secara teknologi, tetapi juga kuat secara organisasi. Yang ketiga ada visi dan misi STEMIK Janusa. Yang pertama kita akan membahas dulu atau membacakan visi dari STEMIK Amik Janusa dulu. Menjadi perguruan tinggi yang berorientasi global berbasis kompetensi dan sertifikat pada tahun 2030. Selanjutnya misi. Yang pertama, meningkatkan tridharma perguruan tinggi dalam rangka mewujudkan sekolah tinggi komputer yang berorientasi
global pada tahun 2030. Yang kedua itu ada meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. 3. Meningkatkan kualitas tenaga pendidikan dan kependidikan. Yang keempat, meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi sejenis baik berskala lokal, nasional maupun internasional. Yang kelima yaitu menghasilkan lulusan berkualitas, berakhlak baik, berjiwa wirausaha, mampu berbahasa Inggris, dan kompetensi di bidangnya sehingga mampu bersaing di bidang nasional dan internasional. Yang keenam yaitu menghasilkan berbagai sertifikasi kompetensi untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif. Yang terakhir, meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga penyelenggaraan sertifikasi IT dalam rangka mewujudkan perguruan tinggi yang bersertifikasi kompetensi di tahun 2030. Jadi, kesimpulan dari visi dan misi ini, visi memberikan arah besar dan misi adalah langkah-langkah nyata untuk mencapainya. Kita masuk yang keempat, diagram value chain, rantai nilai. Diagram ini menggambarkan proses utama dan pendukung yang memberi nilai tambah untuk organisasi. Kegiatan utamanya ada pengelolaan pendidikan dan pengajaran, proses pembelajaran untuk menghasilkan lulusan kompeten. Berikutnya ada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar untuk menciptakan inovasi dan kontribusi nyata. Terus ada peningkatan pengakuan publik dan citra institusi. Ini juga untuk membangun citra positif akreditasi dan kepercayaan publik. Dan selanjutnya ada juga kegiatan pendukung, yaitu ada layanan teknis. Ini dukungan teknis untuk semua kegiatan akademik. Selanjutnya SDM, ini pengelolaan dosen dan tenaga pendidikan. Selanjutnya administrasi, sarpras, keuangan. Ini menjamin kelancaran operasional. Dan yang terakhir ada pengendalian internal. Dan ini sebagai mekanisme monitoring dan kepatuhan standar. Baiklah, dari kesimpulannya, semua aktivitas utama dan pendukung saling berkaitan untuk mencapai visi dan misi kampus. Yang kelima ada bisnis model Canva. Di sini ada 9 buah komponen penting. Yang poin penting pertama kita akan membahas KI Partners, yaitu ada Cisco Akademik, ada Oracle Akademik, terus ada Mitra Magang Lokal, terus ada dan LLDikti Wilayah 10. Yang kedua itu ada key activities. Yang pertama pengajaran, terus penelitian dan pengabdian masyarakat, terus meningkatkan reputasi. Yang ketiga itu ada value profession. Ini ada beberapa, diantaranya ada pendidikan IT berkualitas, layanan digital terintegrasi, biaya terjangkau, dan jalur karir. 4 yaitu ada customer relationship, berisi ada workshop, pelatihan media sosial, misalkan ada FB, Telegram, LinkedIn, dan lain-lain. Seterusnya, yang kelima ada channel
berisi ada website resmi, email, telepon, dan media sosial. Yang keenam ada customer segments yang berisi mahasiswa, dosen, staf IT, peserta ujian, dan lembaga pendidikan. Selanjutnya 7 ada key research. Ini ada dosen, staf, sistem akademik, server, infrastruktur IT, dan laboratorium. 8 ada cost structure. Ini berisi operasional kampus, listrik, internet, pengembangan sistem, dan pelatihan SDM. Dan terakhir ada revenue stream, yaitu berisi biaya kuliah dan pelatihan sertifikasi. Jadi, kesimpulannya Canva ini menggambarkan cara kampus menjalankan bisnis pendidikan secara strategis. Oke, selanjutnya ada diagram struktur organisasi. Baiklah, kita masuk. Dan ini bentuk gambar struktur organisasinya. Struktur organisasi kampus dari STEMIK Amigdanusa. Baiklah, kita mulai dari yang paling tinggi dulu, paling atas, yaitu Yayasan Pengembangan Manajemen Informatika. Bisa dibilang pembina tertinggi ya. Yang kedua, Senat Perguruan Tinggi. Terus lanjut dengan Ketua STEMIK, pemimpin utama. Di sini ada wakil ketua. Wakil ketua ini di bawahnya terdiri dari ada Puket 1, Puket 2, dan Puket 3. Puket 1 terdiri dari bidang akademik, yaitu Prodi Sistem Informasi atau Sistem Komputer, Perpustakaan, LPPM, LP3, dan BAA. Puket 2 yaitu terdiri dari keuangan dan administrasi umum. Selanjutnya dan yang terakhir ada Puket 3, isinya kemahasiswaan ya. Jadi dari keseluruhan diagram struktur organisasi STEMIK Amigdanusa ini, kesimpulannya struktur ini memastikan pembagian peran jelas dan kolaborasi untuk mewujudkan visi dan misi institusi ya. Baik, selanjutnya yang ketujuh kita masuk ke use case diagram. Ini bentuknya. Terus ini menggambarkan interaksi antara sistem dan aktor pada proses pendaftaran mahasiswa baru. Jadi, aktor itu ada 3 jenis, ada calon mahasiswa, front office, teller bank. Jadi prosesnya kita akan membahas dari proses pertama ada front office memberikan formulir. Yang kedua ada calon mahasiswa, isinya formulir dan kembali. Yang ketiga ada mendapat info biaya. Keempat bayar ke bank. Terus yang kelima bank memberikan bukti bayar. Selanjutnya 6 bukti diserahkan ke kantor front office. Terus yang ketujuh front office proses pendaftaran. Jadi kesimpulan dari use case diagram ini semua, kesimpulannya alur ini memastikan proses pendaftaran mudah dan terstruktur dari awal hingga selesai ya guys. Dan selesai, kita kembali lagi. Baiklah, saya akan menyimpulkan
dari awal hingga terakhir. Dari kesimpulan umumnya, Enterprise Architecture bisa dibilang disingkat dengan AA, sangat penting sebagai kerangka kerja strategis untuk merancang dan mengembangkan sistem e-learning di STEMIK AMIK Nusa Padang. Dengan prinsip fleksibel, patuh regulasi, teknologi modern, transparansi, AA ini mendukung digitalisasi kampus secara menyeluruh, meningkatkan kinerja, menjaga stabilitas organisasi, dan menjadi referensi utama pengembalian keputusan berbasis data. AA adalah fondasi kuat untuk mewujudkan sistem e-learning yang adaptif, inovatif, dan relevan dengan perkembangan dunia pendidikan digital masa kini dan masa depan. Sekian dari saya, Sentia Ulandari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.